Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran meskipun kita dalam situasi yang kurang baik saat ini. Untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas sebuah materi yakni tentang anabolisme dan katabolisme. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan kita dapat menjelaskan nantinya setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat menjelaskan apa itu pengertian anabolisme dan apa saja komponen-komponen yang ada dalam anabolisme tersebut. Oke, yang akan kita bahas pada hari ini, terlebih dahulu kita akan membahas tentang anabolisme karbohidrat yang di dalamnya itu ada satu cakupan materi yakni tentang fotosintesis. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang kita bahas yaitu tentang anabolisme. Apa sih pengertian dari anabolisme? Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu tentang pengertian ini. Dan selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengertian anabolisme itu sendiri. Anabolisme merupakan suatu proses penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme ini merupakan kebalikan dari katabolisme, yang mana katabolisme itu merupakan proses pembongkaran dari zat yang bersifat kompleks menuju zat yang bersifat sederhana. Proses anabolisme ini biasanya memerlukan energi, baik dari energi panas, cahaya, atau dari energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Berikut ini akan saya jelaskan tentang apa itu fotosintesis, yang mana fotosintesis ini merupakan proses dari anabolisme yang memanfaatkan energi dari sinar matahari. Sebelumnya, apakah kalian pernah memikirkan jika kalian berada di sebuah hutan, apakah kalian dengan banyaknya pohon-pohon itu memikirkan kenapa sih pohon ini kok bisa menjadi lebat dan nantinya ketika digunduli oleh orang-orang atau ditebangi oleh orang-orang, mengapa kita akan merasa gerah jika tidak ada pohon? Proses apakah yang sedang terjadi dan mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Selanjutnya akan saya jawab pada slide berikutnya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu fotosintesis. Fotosintesis itu berasal dari dua kata, yakni foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusun. Jadi, fotosintesis adalah proses penyusunan bahan organik yang berupa karbohidrat dari H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida dengan bantuan energi cahaya. Proses ini hanya dapat terjadi pada tumbuhan saja yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Jadi, fotosintesis merupakan transformasi energi dari energi cahaya matahari yang dikonversi menjadi energi kimia dan terikat dalam molekul karbohidrat. Proses ini berlangsung melalui reaksi berikut ini yang ada di sebelah saya, slide yang ada di sebelah saya, yakni tepatnya 6 CO2 ditambah 6 H2O, 6 karbon dioksida ditambah dengan 6 air yang kemudian direduksi dengan bantuan klorofil dan sinar cahaya matahari, nantinya akan menjadi C6H12O6 plus 6O2, di mana C6H12 dan C6H12O6 ini merupakan fati atau karbohidrat sederhana yang kemudian akan menghasilkan dengan oksigen. Dalam fotosintesis itu terdapat beberapa perangkat atau beberapa komponen yang ada di dalamnya agar proses terjadinya fotosintesis itu dapat berjalan dengan semestinya. Yang pertama itu terdapat kloroplas, yang kedua ada cahaya matahari, dan yang ketiga itu ada klorofil. Dan dari tiga komponen ini nantinya akan kita bahas satu persatu. Ya, untuk pembahasan kita hari ini yakni tentang kloroplas. Kloroplas itu merupakan organel sel bermembran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. Jadi kloroplas itu hanya terdapat di dalam daging daun atau yang biasa kita sebut dengan mesofil, dan juga dapat ditemukan pada bagian-bagian lain seperti batang dan ranting yang biasanya itu berwarna hijau.
Kloroplas ini banyak ditemukan pada mesofil, yang mana pada setiap mesofil itu biasanya mengandung 10 hingga 100 butil kloroplas. Kloroplas ini merupakan tempat klorofil ini berada. Jadi, klorofil ini berada di dalam kloroplas dan merupakan organel utama dalam proses fotosintesis. Jika nanti kita dalam sebuah pengamatan mengamati bagaimana sih sel-sel yang dapat dilihat menggunakan mikroskop, nantinya kita akan mengetahui kloroplas jika kita lihat menggunakan mikroskop itu bentuknya akan berlembar-lembar dan dibungkus oleh membran. Bagian di sebelah dalam membran itu biasanya dinamakan dengan stroma, yang berisi enzim-enzim yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Di bagian ini juga terdapat lembaran-lembaran datar yang saling berhubungan, yang biasanya disebut dengan tilakoid. Beberapa tilakoid yang bergabung dan membentuk suatu tumpukan itu biasanya disebut dengan grana. Ya, untuk kloroplas sendiri itu strukturnya bisa dilihat dalam slide ini. Itu bentuknya pipih dengan panjang rata-rata 7 mm dan lebar 3-4 mm dan terdiri dari dua membran, yaitu stroma dan lamela. Pada membran terdapat lapisan lipid bilayer. Bilayer itu artinya terdapat dua lapisan yang mengandung protein intrinsik dan juga enzim. Stroma atau membran luar itu melingkupi fluida. Lamela atau membran dalam terlipat berpasangan. Lamela akan membesar, membentuk gelembung pipih yang terbungkus membran yang biasanya disebut dengan tilakoid. Tumpukan tilakoid disebut juga dengan grana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang keempat, strukturnya itu biasanya mengandung klorofil dan beberapa karotenoid. Yang terakhir yaitu terdiri dari dua fraksi, yaitu grana yang mengandung pigmen fotosintetik dan stroma yang tidak mengandung pigmen tetapi dia mengandung enzim-enzim. Ini merupakan struktur dari daun. Jika kita belah atau kita iris dengan pisau dan kita lihat menggunakan perbesaran mikroskop, di dalamnya itu terdapat beberapa organel seperti ada stroma, ada tilakoid, ada granum, dan bisa kita lihat bahwa kumpulan dari beberapa tilakoid yang nantinya akan bertumpukan itu kita sebut dengan grana. Dan juga ada stroma, ada grana lamela, dan lain sebagainya. Dan komponen kedua dari fotosintesis itu ada cahaya matahari atau sinar matahari. Biasanya sumber energi alami yang digunakan pada fotosintesis ini adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini memiliki spektrum warna. Setiap spektrum warna ini memiliki panjang gelombang tertentu. Setiap spektrum warna memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses terjadinya fotosintesis. Sinar yang paling efektif ini biasanya dalam proses fotosintesis itu yang berwarna merah, ungu, biru, dan orange. Sinar hijau itu tidak efektif dalam fotosintesis. Daun yang terlihat hijau oleh mata karena spektrum warna tersebut dipantulkan oleh pigmen fotosintesis. Sinar inframerah berperan dalam fotosintesis dan juga berfungsi untuk meningkatkan suhu lingkungan. Untuk komponen terakhir yang seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, itu ada klorofil. Apa sih klorofil? Biasanya kalian menyebutnya klorofil itu zat hijau daun. Yakni saya akan jelaskan, klorofil itu merupakan pigmen dari fotosintesis yang paling utama. Jadi, klorofil ini dapat menyerap cahaya merah, orange, biru, dan ungu dalam jumlah yang banyak. Sedangkan cahaya kuning dan hijau diserap dalam jumlah yang sedikit. Cahaya kuning dan hijau itu biasanya dipantulkan sehingga klorofil tampak berwarna hijau. Terdapat beberapa jenis klorofil, yaitu ada klorofil A, ada klorofil B, ada klorofil C, dan juga ada klorofil D. Klorofil A itu merupakan pigmen yang paling utama dan hampir terdapat di semua tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis. Pada tumbuhan, terdapat dua pusat reaksi fotosintesis yang berbeda, yakni fotosintesis 1 dan juga fotosintesis 2. Keduanya itu dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan ini disebabkan oleh perbedaan kombinasi antara klorofil A dan klorofil B.
Perbedaan kombinasi antara klorofil A dan B ini biasanya berpengaruh terhadap panjang gelombang yang diterima oleh klorofil. Fotosintesis 1 ini dapat menerima cahaya dengan panjang gelombang antara 680 sampai 700 nanometer. Sedangkan fotosintesis 2 dapat menerima cahaya dengan panjang gelombang antara 340 sampai dengan 680 nanometer. Jadi dalam klorofil ini memiliki peran utama yakni untuk menyerap energi cahaya yang akan digunakan dalam proses tersebut, yaitu proses di mana tanaman, ganggang, dan beberapa bakteri mengubah energi cahaya yang berasal dari cahaya matahari menuju energi kimia. Merupakan salah satu dari gambar kloroplas atau sel kloroplas. Bisa dilihat jika ini kita nanti akan melakukan praktikum atau pengamatan di lab. Nanti kita akan mengetahui bahwa bagaimana sih kloroplas jika dilihat dengan menggunakan mikroskop. Karena mikroskop kloroplas itu biasanya tidak bisa, bukan biasanya sih, memang tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari klorofil. Fungsi dari klorofil ini yakni seperti yang sudah dijelaskan, untuk menyerap cahaya matahari lalu mentransfernya melalui tumbuhan selama proses fotosintesis berlangsung. Klorofil pada tumbuhan itu biasanya ditemukan di dalam tilakoid pada kloroplas. Klorofil menggunakan sinar matahari untuk membuat gula. Hal ini merupakan zat kunci dalam kloroplas yang merupakan sentral dengan produksi pangan dan sel tumbuhan. Sinar matahari yang mengenai kloroplas pada tumbuhan biasanya diserap oleh klorofil lalu digabungkan dengan karbon dioksida dan juga air dan untuk membuat glukosa atau gula. Proses ini juga menciptakan oksigen yang digunakan oleh hewan dan dalam proses respirasi mereka sendiri. Jadi, dalam proses fotosintesis ini tidak hanya menguntungkan tumbuhan saja, melainkan makhluk hidup lain seperti hewan juga merasa diuntungkan dengan adanya proses fotosintesis ini. Mereka bisa melakukan respirasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari klorofil. Fungsi dari klorofil ini yakni seperti yang sudah dijelaskan, untuk menyerap cahaya matahari lalu mentransfernya melalui tumbuhan selama proses fotosintesis berlangsung. Klorofil pada tumbuhan itu biasanya ditemukan di dalam tilakoid pada kloroplas. Klorofil menggunakan sinar matahari untuk membuat gula. Hal ini merupakan zat kunci dalam kloroplas yang merupakan sentral dengan produksi pangan dan sel tumbuhan. Sinar matahari yang mengenai kloroplas pada tumbuhan biasanya diserap oleh klorofil lalu digabungkan dengan karbon dioksida dan juga air dan untuk membuat glukosa atau gula. Proses ini juga menciptakan oksigen yang digunakan oleh hewan dan dalam proses respirasi mereka sendiri. Jadi, dalam proses fotosintesis ini tidak hanya menguntungkan tumbuhan saja, melainkan makhluk hidup lain seperti hewan juga merasa diuntungkan dengan adanya proses fotosintesis ini. Mereka bisa melakukan respirasi. Untuk mekanisme proses fotosintesis itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada tahap reaksi terang, yang kedua ada reaksi gelap. Apa itu reaksi terang dan apa itu reaksi gelap? Reaksi terang itu merupakan salah satu langkah dalam proses fotosintesis untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang ini berlangsung di dalam gerhana. Cahaya juga memiliki energi yang juga disebut dengan foton. Jenis pigmen klorofil berbeda-beda karena pigmen tersebut hanya dapat menyerap panjang gelombang dengan besar energi foton yang berbeda. Jadi, klorofil berfungsi untuk menangkap foton dari cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi penggerak elektron. Pada proses ini terjadi pemecahan molekul air oleh cahaya sehingga dilepaskan elektron hidrogen dan oksigen. Biasanya reaksi ini disebut dengan reaksi fotolisis.